Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United kembali mengalami kekalahan memalukan saat takluk 0-2 dari Newcastle United di Old Trafford. Performa buruk tersebut memicu kritik tajam terhadap pendekatan taktik Amorim, terutama terkait perubahan formasi menjadi 3 back. Jamie Carragher, legenda Liverpool, menyoroti dampak negatif sistem tersebut terhadap penampilan Lisandro Martinez, salah satu pilar pertahanan Manchester United. Dalam analisisnya di Sky Sport, Carragher menilai bahwa formasi 3 back justru membuat Lisandro Martinez terlihat lemah. Namun di bawah asuhan Erik ten Hag, Martinez berhasil membuktikan dirinya dengan performa solid yang jarang dieksploitasi lawan. Carragher bahkan menganggap bahwa sistem 3 back seharusnya menjadi formasi ideal untuk melindungi Martinez, dengan dukungan 2 pemain bertahan yang lebih besar di sampingnya. Martinez menjadi sorotan setelah gagal mengantisipasi duel udara dengan Joelinton yang sukses mencetak gol kedua Newcastle melalui sundulan keras ke gawang Andre Onana. Gol ini menegaskan kelemahan Martinez dalam situasi bola udara yang sebelumnya jarang terekspos saat bermain di bawah sistem Erik ten Hag. Gol pembuka Newcastle juga memperlihatkan rapuhnya di lini pertahanan United ketika Alexander Isak berhasil mencetak gol melalui sundulan tanpa kawalan di menit keempat. Kritik terhadap Ruben Amorim semakin keras seiring dengan hasil buruk yang dialami United. Pendekatan taktiknya termasuk penerapan formasi 3 back kini dipertanyakan efektivitasnya. Ruben Amorim, pelatih baru Manchester United, mulai mendapatkan tekanan besar hanya setelah 2 bulan menjabat. Kekalahan memalukan 0-2 dari Newcastle di Old Trafford kemarin semakin mempersulit posisinya di klub yang saat ini berada dalam krisis. Situasi tersebut membuat legenda klub Gary Neville mempertanyakan masa depan Amorim di kursi manajer. Neville yang menjadi analis di Sky Sport mengkritik keras keputusan Amorim dalam menyusun formasi dan starting line up melawan Newcastle. Menurut Gary Neville, sejak awal susunan tim yang dipilih sudah terlihat tidak kompetitif melawan lini tengah Newcastle yang solid dan dominan. Neville tidak segan-segan menyampaikan bahwa masa depan Amorim di United masih jauh dari aman. Gary Neville juga menyoroti keterbatasan finansial klub karena aturan finansial fair play yang mungkin membuat Amorim kesulitan memperkuat skuadnya di musim dingin. Saat ini Manchester United terpaut 23 poin dari pemuncak klasemen Liverpool, sebuah catatan yang sangat mengecewakan bagi klub sebesar mereka. Dengan performa buruk yang terus berlanjut, Amorim bahkan mengakui bahwa MU mulai terseret ke dalam pertempuran untuk menghindari degradasi. Pelatih Manchester United Ruben Amorim secara terang-terangan mengakui bahwa ancaman degradasi adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan setan merah. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Amorim menegaskan bahwa timnya harus menghadapi kenyataan dengan jujur. Dengan 22 poin dari 19 pertandingan, MU secara matematis diproyeksikan mengakhiri musim dengan 44 poin jika performa mereka tidak membaik. Total ini menjadi salah satu yang terendah dalam sejarah klub. Sebagai perbandingan, pada musim 2019-2020 di bawah Ole Gunnar Solskjaer, Setan Merah mengumpulkan 28 poin dalam 19 pertandingan pertama dengan berhasil finish dengan 66 poin di posisi ketiga. Hasil terburuk MU di era Premier League terjadi pada musim 2021-2022 dengan 58 poin. Namun jika melihat sejarah Premier League, total 44 poin biasanya cukup untuk menghindari degradasi. Sejak format 38 pertandingan diperkenalkan, total poin tertinggi untuk tim yang terdegradasi adalah 42 poin yang dialami West Ham United pada musim 2002-2003. Musim itu Bolton Wanderers berhasil bertahan dengan 44 poin, jumlah yang sama dengan proyeksi akhir musim MU. Bahkan data terbaru menunjukkan bahwa 40 poin sering dianggap sebagai batas aman untuk bertahan di Premier League. Namun Nottingham Forest musim lalu berhasil bertahan hanya dengan 32 poin.
Sementara Brentford dan Everton juga bertahan dengan total poin di bawah 44. Meski secara statistik degradasi tampaknya dapat dihindari, musim ini penuh dengan rekor buruk bagi MU. Dengan sisa separuh musim, Amorim dan timnya harus melakukan perubahan besar untuk menghindari hasil yang lebih memalukan. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Chelsea memutuskan untuk mundur dari perburuan Randal Kolomuani di musim dingin ini. Menurut laporan dari Give Me Sport, Chelsea memutuskan untuk mundur dari perburuan Muani. Ini disebabkan kondisi keuangan mereka saat ini tidak memungkinkan untuk merekrut sang striker. Karena saat ini Chelsea lagi kelebihan pemain. Itulah mengapa fokus Chelsea saat ini adalah melepas beberapa pemain mereka dan mereka tidak berencana untuk merekrut pemain baru. Alasan lain mengapa Chelsea tidak jadi merekrut Muani karena faktor Enzo Maresca. Maresca dikabarkan menaruh kepercayaan penuh kepada Nicholas Jackson yang menilai sang striker masih bisa diandalkan untuk memimpin lini serang The Blues. Selain itu, ia juga memiliki beberapa pemain yang bisa di backup Jackson di lini serang mereka. Jadi ia menilai kehadiran Kolomuani tidak diperlukan timnya. Menurut laporan yang beredar, Manchester United juga tidak bisa langsung membeli Muani dari Paris Saint-Germain. Mereka berencana untuk meminjamnya selama 6 bulan sembari memasukkan klausul pembelian permanen dalam kontrak sang striker. Striker Ipswich Town, Liam Delap, buka suara terkait spekulasi ia akan bergabung dengan Manchester United atau Chelsea di tahun 2025 ini. Ia menegaskan bahwa itu tidak ambil pusing dengan rumor-rumor tersebut. Dalam wawancaranya kepada Suffolk News, Delap baru-baru ini ditanyai mengenai rumor ketertarikan Chelsea dan Manchester United pada dirinya. Sang striker menegaskan bahwa ia bodoh amat dengan rumor-rumor itu karena ia fokus sepenuhnya ke Ipswich Town. Liam Delap menyebut bahwa untuk saat ini ia fokus untuk memberikan performa terbaiknya untuk Ipswich Town. Ia ingin mencetak lebih banyak gol bagi The Tracker Boys di musim ini. Ipswich Town sendiri juga tidak berminat menjual Delap karena mereka tahu sang striker sangat krusial untuk tim mereka. Ipswich Town juga punya posisi yang kuat untuk mempertahankan Liam Delap karena sang striker masih punya kontrak jangka panjang di tim mereka. Ada kabar kurang mengenakan datang dari Wayne Rooney. Legenda Manchester United itu resmi dipecat oleh klubnya, Plymouth Argyle. Melalui laman resmi mereka, Plymouth mengkonfirmasi bahwa mereka sudah membebas tugaskan Wayne Rooney dari jabatannya sebagai pelatih kepala Plymouth. Ini bukan kali pertama Rooney dipecat ketika menangani sebuah klub. Sebelum menangani Plymouth, ia sempat menangani Birmingham City. Namun ia hanya mampu membawa timnya menang 2 kali dari 15 pertandingan. Itulah mengapa Wayne Rooney langsung dipecat oleh manajemen The Blues. Pasar transfer sepak bola telah kembali dan dihebohkan dengan rumor kepindahan Dani Olmo dari Barcelona ke Manchester United. Spekulasi ini semakin menguat setelah adanya laporan bahwa agen sang pemain telah berada di Manchester. Kehadiran sang agen di kota Manchester tentu saja memicu berbagai pertanyaan dan spekulasi mengenai kelanjutan karir Olmo. Kabar mengenai ketertarikan MU terhadap Dani Olmo sebenarnya sudah berembus sejak beberapa waktu yang lalu. Pelatih MU Ruben Amorim dikabarkan sangat mengagumi kemampuan teknis dan visi bermain Dani Olmo. Kehadiran Olmo di lini tengah diharapkan dapat memperkuat lini tengah setan merah yang selama ini dianggap masih kurang solid. Ada beberapa alasan mengapa MU sangat tertarik untuk mendapatkan tanda tangan Dani Olmo. Pertama, Olmo adalah pemain yang serbaguna. Kedua, Olmo memiliki kemampuan teknis yang baik. Ketiga, Olmo masih berusia muda dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi pemain yang lebih hebat lagi. Jika transfer ini benar-benar terjadi, maka akan memberikan dampak yang signifikan bagi kedua tim. Bagi MU, kedatangan Olmo akan memperkuat skuad mereka dengan membuat mereka menjadi pesaing yang lebih serius dalam perebutan gelar juara. Sementara itu, bagi Barcelona, kepergian Olmo akan menjadi kehilangan yang besar. Olmo adalah salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki Barcelona. Meskipun rumor transfer ini semakin santai terdengar, namun belum ada konfirmasi resmi dari kedua belah pihak. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis rumor ini. Pertama, keberadaan agen di Manchester belum tentu berarti transfer akan terjadi.
Kedua, nilai transfer Olmo diperkirakan akan sangat tinggi. Thailand baru saja meraih kemenangan besar dalam dunia sepak bola internasional setelah berhasil mengamankan Jalsa Silva Mexes, pemain muda berbakat keturunan Wales dan Thailand. Pemain berusia 15 tahun ini yang saat ini memperkuat Akademi Manchester United telah berkomitmen untuk membela timnas Thailand pada ajang AFC U17 yang akan digelar di Arab Saudi. Keputusan ini menjadi sorotan karena Mexes yang memiliki darah Thailand dari sang ibu yang berasal dari Nakhon Sawan memutuskan untuk mengikuti jejak pemain-pemain legendaris yang memilih negara asal ibunya untuk mewakili tingkat internasional. Silva Mexes meskipun lahir di Inggris dan memiliki berkewarganegaraan ganda, memutuskan untuk mengalihkan perhatian dan karirnya di dunia sepak bola internasional dengan memilih Thailand sebagai negara yang akan diwakilinya. Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan komunikasi dengan Nual Van Lam Sam, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Madam Pang, seorang figur penting di dunia sepak bola Thailand. Dalam hal ini dia berhasil meyakinkan Mexes untuk bergabung dengan timnas Thailand U17 untuk berkompetisi di AFC U17 yang akan datang.